tiba-tiba rame isu yang tidak ada relevansi ataupun korelasi terhadap perkara ini, yaitu adalah masa lalu saya yang sudah selesai juga, sudah bercerai juga, dan saya sudah menikah kembali juga, kok diadu. So, saya bingung justru, kok apa relevansi, what's the case? Case-nya apa nih? Kan penggelapan royalti. Kok selingkuh? Kan sudah cerai juga. Itu kan masa lalu, yang sudah terjadi di masa lalu, gitu. Oke. Itu sih sebatas. Itu yang bikin lo akhirnya muncul lah. Ibaratnya karena kalau nggak diklarifikasi akhirnya makin buruk begitu. Betul. Jadi sebelumnya semua pihak saya sudah katakan saya memilih untuk diam. Diam. Awalnya nih. Awalnya, karena kan pertama ini konsumsi pribadi. Iya, betul. Nggak perlu gitu kan. Udahlah, mau pihak sana juga mau ramin, udah nggak usah gitu. Udah, ini coba kita selesaikan melalui proses hukum yang ada gitu kan. Karena kan kembali ini adalah personal issue gitu kan, personal konflik gitu kan. Iya, dan kalau masalah yang kayak tadi, masalah ada dugaan-dugaan itu kan kenapa nggak diselesaikan di ranah pribadi, itu maksud saya. Itu dia. Makanya itu tadi kan, saya dilaporkan, saya sudah ikutin prosedurnya nih semuanya, tidak terbukti, ya sudah. Tapi kan yang dilaporkan kan bukan masalah perselingkuhan, yang dilaporkan kan penggelapan dana kan. Exactly. Nah, gitu. Perselingkuhannya kenapa nggak ada obrolan kalian? Maksudnya begitu kan dia mencuat nih, lu nggak ada coba hubungi dia, ini ada apa? Kenapa jadi kamu bahas tentang ini? Emangnya saya selingkuh dulu gitu, maksudnya kayak begitu. Ya gini, hubungan saya sama dia tidak bisa lagi di dalam sebuah jalur komunikasi tanpa ada perantara. Oh, berarti ada satu trigger yang membuat akhirnya jadi kayak gitu? Walau-alam. Kan kita kan selama ini kan lapor, transfer. That's all. Sebatas itu doang kok. Nah, tiba-tiba ada laporan. Ya sudah, oke, kalau emang kita kurang sampai kita lakukan due diligence, emang ada yang kurang ya? Bahkan pajak royalti aja saya yang nanggung. Gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa kan, goodwill aja deh. Yaudah, kita nggak mau ada isu deh. Tapi setelah selesai, munculnya ini, nah ini saya justru bertanya-tanya, why? Gitu loh. Dan saya memilih untuk diam, pertama karena sekali lagi saya ulangin, ini bukan ranah publik. Kedua, ini muncul di bulan Ramadan. Sebagai sesama muslim, kita kayaknya harus menghargai bulan ini gitu. Namun karena isunya udah kemana-mana dan unfortunately menyeret nama keluarga, dan yang paling gak enak itu anak-anak kena juga. Kenapa anak-anak maksudnya kena juga? Namanya masyarakat sudah melihat foto nama, cari-cari, muncullah foto anak saya gitu. Dan wah, kalau gini sebagai suami, sebagai kepala keluarga, kayak ini punya rasa tanggung jawab dong untuk meluruskan. Ini udah kemana-mana nih. Orang tadinya kesana kok jadi kemana, nggak ada nih. Ini udah urusannya nih sebagai suami dan kepala keluarga nih kok kayak gini nih, karena udah nyeret sampai istri dan anak. Padahal mereka berdua, istri dan anak, tidak ada kaitannya sama royalti sama sekali. Karena kan ini perjanjian antara saya dengan mantan. Istri kan nggak ada urusannya. Dia bahkan juga nggak mau nanyain gitu kan. Nah, kenapa tiba-tiba jadi istri saya kena, anak-anak saya kebawa-bawa diposting di sosial media. Itu kalau nggak salah karena ada dugaan kepada istrinya beliau, Mas Adit sekarang, yang dari pihak Mbak Anissa, bahwa itu adalah selingkuhannya dulu ya? Benar nggak? Iya, begitu katanya. Nah, monggo. Saya kenal sama istri saya sekarang nih, Mbak Sabrina Farhana, itu di 2022. Oke. Saya menikah di 2023 secara sah setelah saya bercerai. Bercerainya di 2022 Desember. 2022 Desember. Kemudian saya menikah dengan istri saya sekarang di